Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Ada pertanyaan spiritual dari sahabat Syekh Jati yang sangat menarik. Dan kali ini akan kami kupas secara langsung. Mari langsung saja kita bacakan pertanyaan tersebut dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Sri Mulyani 3258. Assalamualaikum Syekh. Izin bertanya Syekh. Ketika saya berzikir dalam hati, hu Allah, jelas terdengar seperti bunyi jarum jam. Di telinga terdengar hu Allah. Kadang saya berzikir hu Allah akan tidur, pada saat akan tidur. Tapi bila dalam keadaan duduk, bersila, berzikir hu Allah, terasa tubuh bergerak-gerak. Telinga mendengar ucapan hu Allah. Air mata pun turun. Mohon pencerahannya, Syekh. Terima kasih dengan video ini. Panjang umur, sehat, barokah ya, Syekh. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih sekali, alhamdulillah atas doa-doanya. Para sahabat semua, langsung saja kita urai. Jadi begini, ketika seseorang sedang melakukan aktivitas seperti zikir, merenung, dan lain sebagainya, mungkin hingga sampai bisa memasuki alam bawah sadar, akan tetapi masih tetap sadar atau terjaga, maka orang tersebut akan bisa mendengar dan melihat serta merasakan hal gaib. Makanya di situ beliau mendengar kalimat hu Allah dan suara detikan jam dinding. Lalu mengapa ini bisa terjadi? Jadi begini, ketika seseorang itu mulai ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kata lain mengutamakan batiniyah daripada lahiriahnya, maka akhirnya semua energi akan ke situ juga. Doyo, roso, karso, lan cipto dalam bahasa Jawa. Daya, rasa, karsa, dan cipta manusia akan ke situ semua. Mindset manusia saat itu berubah 180 derajat. Yang dulunya sibuk dengan duniawi dan lahiriah, menjadi beralih ke urusan batiniah. Maka dengan seiring waktu pun, Anda akan mengalami pengalaman-pengalaman batin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Ali Imran ayat 191, orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Saya kira ini cukup bisa mendasari kita. Bagaimanakah jika kita memang itu sudah bisa melupakan lahiriah atau mengesampingkan atau sekedarnya saja, dan kita mulai berpikir yang lebih tua, yang lebih sepuh dalam bahasa Jawa, yaitu urusan batiniah, maka kita pun akan banyak mengalami fenomena-fenomena batin yang di luar dari pikiran kita sebelumnya, bahkan bisa dikatakan di luar nalar. Seperti suara tanpa ada rupa, seperti tadi diceritakan juga tubuh bergerak-gerak sendiri, dan masih banyak lagi. Semua rasa-rasa itu nanti mungkin tidak akan pernah terpikirkan oleh Anda sebelumnya, dan mungkin di situ Anda akan banyak pertanyaan atau bingung. Oh iya, tetapi ini tidak mudah loh. Jadi untuk bisa sampai ke situ, kita itu perlu waktu, konsisten dalam melaksanakan selama waktu tertentu, kemudian niat yang kuat. Ketiga poin itu saya rasa cukup sebagai media pelatihan sukma, sehingga sukma menjadi terlatih kuat dan energinya bisa eksplor keluar untuk mendeteksi alam batin dan seimbang dengan apa yang ada di alam nyata. Alam batin bisa terlihat dan kesadaran kita masih bisa tetap stabil. Jadi kita tidak tertidur pulas dan lupa apa yang terjadi tadi, bukan. Tapi kita bisa memonitor, kita bisa mengingat, memori kita bisa jalan. Kita bisa merasakan sehingga memori kita bisa menyimpan untuk sebuah penjelasan. Contoh seperti mimpi atau pengalaman spiritual lain, sehingga lintasan gaib di alam batin
itu bukanlah sebuah fiksi yang tidak jelas, tetapi sebuah kejelasan yang mampu mencerahkan jiwa seseorang yang mengalami waskita gaib sehingga menjadi sebuah pembelajaran. Inilah yang dikatakan spiritual. Ketika seseorang melakukan zikir dan mampu memasuki pintu-pintu dimensi batin, disitulah kita bisa mengetahui apa-apa yang memang seharusnya kita ketahui. Untuk bisa mencapai ke situ ada beberapa pintu ya. Itu tersebut adalah rasa bahagia, rasa takjub, dan rasa sedih. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi rasa bahagia yang sangat bahagia, sangat hebat, tidak terkata oleh apapun. Kemudian rasa takjub, ketakjuban kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tiada terkata. Kemudian terakhir adalah rasa sedih yang teramat sangat sehingga tiada lagi rasa sedih yang mendalam yang mampu melampauinya. Maka ketika kita mampu tenggelam di dalam tiga kondisi tersebut, maka kita akan dimensi batiniah kita akan terbuka. Laluilah itu sampai-sampai gelombang otak Anda itu kuat dan mampu mendeteksi energi-energi halus dari alam bawah sadar sampai menjadi petunjuk jalan spiritual Anda selanjutnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diterima, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian ini. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi